Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami mengenai konsep ruang lingkup kesehatan reproduksi remaja. Mata kuliah ini diampu oleh Ibu Dr. Dian Gusta Anggraini Nursal, MKM. Next. Kelompok 1 terdiri dari 6 orang anggota. Yang pertama ada Andini, Bella Novriani, Hanifah Ali Rafdi, Dava Salsabila Yunanda, Inayah Nur, dan yang terakhir Cynthia Pratama Putri. Pada kesempatan kali ini, ada 5 outline yang akan kami bahas, yang mana yang pertama mengenai konsep kesehatan reproduksi remaja, yang kedua ruang lingkup kesehatan reproduksi remaja, yang ketiga ruang lingkup program KRR, yang keempat penanganan masalah kesehatan reproduksi remaja, dan yang terakhir mengenai masalah kesehatan reproduksi remaja. Baiklah, untuk pembahasannya akan dijelaskan oleh rekan saya, kepadanya dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Sesuai dari penjelasan moderator tadi, yang pertama kita akan membahas tentang konsep kesehatan reproduksi. Nah, pada konsep ini kita akan membahas remaja itu sendiri, kemudian pembahasan tentang kesehatan reproduksi dan juga kesehatan reproduksi remaja. Nah, remaja itu sendiri memiliki pengertian bahwa remaja itu adalah suatu masa peralihan atau perpindahan dari masa kanak-kanak menuju ke masa remaja dewasa. Nah, kemudian untuk pengertian kesehatan reproduksi itu sendiri adalah suatu keadaan sehat secara fisik, mental, kesejahteraan sosial yang secara utuh pada semua hal yang berhubungan dengan sistem reproduksi maupun fungsi-fungsinya, di mana hal ini bukan hanya kondisi yang bebas dari penyakit dan kecacatan saja. Kemudian konsep kesehatan reproduksi remaja itu sendiri merupakan suatu kondisi sehat yang bersangkutan dengan sistem fungsi dan proses reproduksi yang dimiliki oleh remaja itu sendiri, baik itu remaja pria maupun remaja wanita. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya yaitu mengenai ruang lingkup kesehatan reproduksi remaja. Yang pertama yaitu kesehatan ibu dan bayi baru lahir, pencegahan dan penanggulangan infeksi saluran reproduksi, termasuk PMS, HIV/AIDS. Pencegahan dan penanggulangan komplikasi aborsi, kesehatan reproduksi remaja, pencegahan dan penanganan infertil, kanker pada usia lanjut, berbagai aspek kesehatan reproduksi lain, misalnya seperti kanker serviks, mutilasi genital, fistula, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya ada ruang lingkup program kesehatan reproduksi remaja. Next slide. Adapun secara garis besar, ruang lingkup program KRR ini meliputi perkembangan seksualitas dan risiko yang termasuk pubertas, anatomi dan fisiologi organ reproduksi dan kehamilan yang tidak diinginkan, serta penundaan usia kawin. Lalu pencegahan infeksi menular seksual, HIV dan AIDS, pencegahan penyalahgunaan nafsa, narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, dan masalah-masalah remaja yang terkait dengan dampak dari risiko triad KRR seperti kenakalan remaja, perkalihan antar remaja, dan lain-lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu penanganan masalah kesehatan reproduksi remaja. Next. Yang pertama yaitu ada gizi seimbang, di mana gizi seimbang akan menentukan kesehatan reproduksi, yaitu kesadaran pentingnya pola makan yang sehat dan seimbang sampai saat ini masih belum dimiliki kebanyakan orang, terutama pada remaja. Nah, beberapa penelitian menyebutkan bahwa beberapa zat gizi yang penting untuk kesehatan reproduksi antara lain seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin seperti vitamin A, B6, B12, C, E, dan asam folat, dan juga mineral seperti zat besi, kalsium, zinc, magnesium, dan juga selenium, di mana
asupan zat gizi tersebut harus diperhatikan agar mencapai kematangan seksual pada remaja. Yang kedua yaitu informasi tentang kesehatan reproduksi. Adapun program untuk membantu remaja agar memiliki status kesehatan reproduksi yang baik adalah melalui pemberian informasi berupa pelayanan konseling maupun penyuluhan, baik di sekolah, pondok pesantren, puskesmas ataupun posyandu, di pusat-pusat kegiatan remaja, pusat-pusat rehabilitasi nafsa maupun shelter atau pusat krisis. Nah, dengan memperoleh informasi yang benar, maka diharapkan remaja memiliki pengetahuan, sikap, dan juga tingkah laku yang bertanggung jawab mengenai proses dan sistem reproduksinya. Yang ketiga yaitu pencegahan kekerasan termasuk pada kekerasan seksual. Yang keempat yaitu pencegahan terhadap ketergantungan nafsa. Yang kelima yaitu melalui pernikahan pada usia yang wajar. Yang keenam yaitu melalui pendidikan dan peningkatan keterampilan. Yang ketujuh yaitu melalui peningkatan penghargaan diri. Dan yang kedelapan melalui peningkatan pertahanan terhadap godaan dan juga ancaman. Next. Selanjutnya ada masalah kesehatan reproduksi remaja. Next. Yang pertama ada pemerkosaan, di mana kejahatan pemerkosaan ini biasanya banyak sekali modusnya. Korbannya tidak hanya perempuan, tetapi juga laki-laki yang disebut dengan kasus sodomi. Remaja perempuan rentan mengalami pemerkosaan karena bujukan sang pacar dengan alasan untuk menunjukkan bukti cinta. Yang kedua ada free sex. Seks bebas ini dilakukan dengan pasangan atau pacar yang berganti-ganti. Seks bebas pada remaja ini rata-rata di bawah usia 17 tahun. Secara medis, selain dapat memperbesar kemungkinan terkena IMS dan virus HIV, juga dapat merangsang tumbuhnya sel kanker pada rahim remaja perempuan. Dan yang ketiga ada KTD atau kehamilan tidak diinginkan, di mana hubungan seks pranikah di kalangan remaja didasari pula oleh mitos-mitos seputar masalah seksualitas. Misalnya saja seperti mitos berhubungan seksual dengan pacar merupakan bukti cinta, atau mitos bahwa berhubungan seksual hanya sekali tidak akan menyebabkan kehamilan. Padahal walaupun hanya sekali juga dapat menyebabkan kehamilan selama si remaja perempuan tersebut dalam masa subur. Yang keempat ada aborsi, di mana keluarnya embrio atau janin dalam kandungan sebelum waktunya. Aborsi terjadi terkait dengan KTD atau kehamilan yang tidak diinginkan tadi, biasanya dikategorikan dengan aborsi provokatus atau pengungguran kandungan yang sengaja dilakukan. Yang kelima ada pernikahan dan kehamilan dini, di mana pernikahan dini khususnya terjadi di pedesaan, ataupun di beberapa daerah, orang tua biasanya masih kuat dalam menentukan perkawinan anak akibat hal ekonomi. Yang keenam ada IMS. IMS merupakan infeksi menular seksual yang sering disebut juga dengan penyakit kelamin atau penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual. Hal ini dapat ditularkan baik melalui vagina, mulut, maupun dubur. Sekian materi dari kami, kembalikan kepada moderator. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.